Selo sini, cuma petirnya badannya masuk ke sini. Nah inilah jadi sedikit berlubang. Ini sudah ratusan tahun ya, pohonnya masih begini, luar biasa. Tangan-tangan yang disentuh, maksudnya barang-barang yang disentuh tangan-tangan orang yang berzikir, ini insya Allah berkahnya itu sampai kiamat terus ada. Makanya kita menyentuh pohon ini pun kita sama dengan bersentuhan dengan tangannya Ki Ageng Selo. Jadi kalau mau ziarah ke sini, kalau mau tabaruk sebetulnya, sentuhlah pohon ini karena ini tangannya Ki Ageng Selo itu bersentuhan dengan pohon ini. Gitu. Nah, contoh di sini, beliau itu tangannya di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jika Anda dari Yogyakarta, saya sarankan untuk menuju makam Ki Ageng Selo di Grobogan, tidak melalui Sragen atau jalan tol Solo. Namun, sebaiknya melalui Semarang, karena jalan dari Sragen tidak begitu besar dan banyak yang tidak terdeteksi dengan baik oleh Google Maps. Saya sendiri sempat nyasar beberapa kali dengan mengikuti arahan Google Maps. Ini adalah detik-detik saya nyasar setelah jalan ke Jalan Buntu karena mengikuti arahan Google Maps. Jalan semakin ke sana semakin kecil, mengecil hingga habis jalan beraspalnya. Di penghujung jalan, saya sempat menepi untuk bertanya kepada warga setempat. Dan ternyata memang saya nyasar terlalu jauh. Pelajaran pentingnya adalah bahwa sebelum kita berangkat sebaiknya kita melihat peta dan mempelajari jalan terlebih dahulu. Tidak mempercayakan sepenuhnya kepada aplikasi Google Maps. Alhamdulillah, perjalanan kali ini dilakukan di waktu siang hari sehingga kami mudah melihat situasi sekitar dan banyak warga yang masih bisa ditanya di pinggir jalan. Lihatlah di depan, jalan sudah habis aspalnya. Saya merubah GPS aplikasi dari Google Maps menggunakan Waze. Alhamdulillah, langsung ketemu jalan yang benar, yang besar, yang dilalui oleh mobil-mobil besar. Ki Ageng Selo adalah keturunan Prabu Brawijaya V. Ayahnya bernama Ki Ageng Kedas Pandowo yang memiliki 7 anak diantaranya Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bakong, dan Nyai Ageng Adibaya. Saya sudah sejak lama diundang dalam batin saya untuk mengunjungi dan berziarah Ki Ageng Selo. Namun baru kesampaian kali ini 3 tahun kemudian. Apabila Anda menaiki bis, jangan sekali-kali melewati jembatan ini. Sangat sempit dan ini ada pembatas jalan yang sangat sempit. Mobil saya saja hanya 1 mili jaraknya antara kanan dan kiri pembatas tersebut. Alhamdulillah bisa melewati pembatas. Kita lanjutkan kisah mengenai Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo menyukai ritual bertapa di sejumlah tempat seperti hutan, gua, dan gunung. Kita mengenal hal tersebut dengan istilah khalwat atau suluk. Beliau menjalani kehidupannya dengan bertani dan bercocok tanam. Dan hasil tani dan bercocok tanam tersebut, ia tidak nikmati sendiri, melainkan dibagikan kepada tetangga yang kurang mampu. Dalam berdakwah, Ki Ageng Selo mendirikan perguruan Islam. Muridnya pun datang dari berbagai wilayah. Salah satu muridnya yakni Mas Karebet yang kelak menjadi Sultan Pajang Hadiwijaya. Ki Ageng Selo selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan para raja yang kelak akan menguasai tanah Jawa.
Namun harapannya itu sudah didahului Mas Karebet atau Ki Jakatinggir yang menjadi Sultan Pajang. Yang ternyata Sultan Pajang ini merupakan pembuka jalan bagi keturunannya untuk menguasai Jawa dengan mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Selo berangkat dari Grobogan menuju Demak untuk mendaftar menjadi prajurit kerajaan. Syaratnya pun cukup ekstrim waktu itu, diadu dengan banteng. Ki Ageng Selo berhasil membunuh banteng tersebut, namun ia takut terkena pecerikan darah dari banteng tersebut. Hal itulah yang membuatnya tidak lulus, tidak diterima menjadi prajurit Demak. Ki Ageng Selo menikahi istri seorang dalang bernama Ki Bijak. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 7 anak antara lain Nyi Ageng Lurung Tengah, Nyi Ageng Saba Wonosobo, Nyai Ageng Basri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, Nyai Ageng Pakes Dadu, dan bungsunya putra laki-laki bernama Kiai Ageng Enis. Ki Ageng Enis memiliki putra Ki Ageng Pemanahan yang kemudian menikahi putri sulung Ki Ageng Saba. Dari pernikahan tersebut lahirlah Mas Ngabehi Loring Pasar atau Dikta kenal sebagai Sutawijaya yang kelak mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Selo atau nama kecilnya Bagus Songgom atau nama Arabnya Syekh Abdurrahman. Dalam kisah Babat ditulis bahwa beliau adalah keturunan langsung dari Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Dikisahkan Prabu Brawijaya V memiliki anak bernama Bondan Kejawan. Bondan Kejawan memiliki putra Ki Getas Pandowo, dan Ki Getas Pandowo memiliki putra yaitu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo atau Kiai Abdurrahman adalah tokoh spiritual dari Selo yang hidup di masa Kerajaan Demak. Beliau dikenal dengan kesaktiannya sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir dan menangkap petir. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari, ia benar-benar menjadi seorang yang berpengaruh. Desa tempat tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit gunung berapi dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat di wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Ki Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo membuka ladang, kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Lama kemudian, petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian di antara keduanya, diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Pas nangkap petir kan petir ada apinya ya, Ki Ageng Selo. Terus petirnya taruh di lemari ini, kemudian menyala buat penerangan ruangan. Ini dulu lemari yang tempat untuk menyimpan petir. Umurnya udah ratusan tahun. Umurnya udah ratusan tahun karena ini Ki Ageng Selo itu kan kakek buyutnya Ki Ageng Pemanahan. Jadi sebelum Kerajaan Mataram terbentuk, ini sudah ada lemari. Jadi ini gurunya Raja Pajang Sultan Hadiwijaya. Kalau Ki Ageng Selo ini, bayangan lemarinya udah masih keturunan Ki Ageng Selo itu masih keturunan Brawijaya. Jadi
Cikal bakal kerajaan Mataram itu awalnya dari Ki Ageng Selo. Cuma Ki Ageng Selo ini guru dari Prabu Hadiwijaya atau Mas Karepet atau Raja Pajang. Cuma wahyu Raja Jawa itu turun kepada putra-putra beliau. Jadi Raja Pajang hanya pengantar saja. Hadiwijaya pengantar, setelah Raja Pajang turun, kemudian diganti oleh Sutawijaya atau Senopati ing Alogo, yaitu Raja Mataram pertama, putra dari Ki Ageng Pamanahan. Coba kita ke sana ya, ini namanya pohon gandrik. Pohon gandrik ini, pohon ini sebagai pengikat petir ketika Ki Ageng Selo menangkapnya. Dan orang-orang Jawa percaya ketika turun hujan dan banyak petir, mereka berucap nama pohon ini. Gandrik, anak putune Ki Ageng Selo. Jadi mereka akan terhindar dari sambaran petir. Jadi ini pohon gandrik, nanti saya lupa, ini ada nama biologinya, di mana memang pohon ini itu bisa menyerap energi listrik langsung masuk ke bumi dengan cepat. Ini sebenarnya bagus untuk grounding. Ketika listrik masuk ke sini, ini akan langsung terserap ke sini. Jadi ini memang, nah ini bekas petirnya masih ada di sini buat nangkap petirnya. Sampai sekarang nih masih nyisa tempat-tempat petirnya. Coba ke sini aja. Jadi ketika petir diikat itu di sini nih, diikatnya di sini. Ini tempat petirnya seperti sini. Ya tempat ikat sini, petir masukin sini, jet. Nah ini dia nggak bisa gerak nih. Diikat lah ke Ki Ageng Selo sini. Cuma petirnya badannya masuk ke sini. Nah ini lama jadi sedikit berlubang. Ini udah ratusan tahun ya, pohonnya masih begini. Luar biasa. Tangan-tangan yang disentuh, maksudnya barang-barang yang disentuh tangan-tangan orang yang berzikir, ini insya Allah berkahnya itu sampai kiamat terus ada. Makanya kita menyentuh pohon ini pun kita sama dengan bersentuhan dengan tangannya Ki Ageng Selo. Jadi kalau mau ziarah ke sini, kalau mau tabaruk sebetulnya, sentuhlah pohon ini, karena ini tangannya Ki Ageng Selo itu bersentuhan dengan pohon ini. Gitu. Nah, contoh di sini, di beliau itu tangannya di sini. Nanti sambung kita saya jelaskan lagi di nama biologinya, secara ilmiahnya ada, nanti saya terang setelah ini ya. Apa sih pohon gandrik dalam pohon ilmiahnya? Ini luar biasa memang, pohon gandrik ini luar biasa. Pohon gandri atau orang Jawa menyebutnya pohon gandrik. Bahasa Latinnya adalah Bridelia monoica. Ini merupakan pohon yang memiliki akar yang sangat dalam sekali, sehingga ini cocok untuk penangkal petir. Bayangkan, Ki Ageng Selo sudah mengetahui jauh-jauh hari sebelumnya mengenai petir dan grounding ini. Ilmu beliau sungguh luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam ini yang dulu bantu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu kalau sekarang itu kayak kiai lah. Kalau Ki itu masih ngerekam nggak? Ngerekam nggak? Jadi kalau nama di Jawa yang disebut Ki adalah orang yang dituakan. Kiai itu Ki. Nah kalau sampai disebut Ki Ageng berarti orang ini sudah terkenal, sangat besar. Dia orang yang dituakan dan sangat besar. Ya, mufti lah, setingkat mufti atau orang yang dituakan yang dijadikan rujukan untuk Ki Ageng. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk petir tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandrik, dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo membawa kakek tua itu ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu suara petir menggelegar
mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang beledek atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota, mirip stupa, tumpal, camara, dan 2 kepala naga yang menyemburkan api. Ki Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa pada para santri, Ki Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajarannya yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Selo yang kemudian dikenal sebagai Papali Ki Ageng Selo. Ini adalah gambaran kereta yang ditunggangi oleh para raja di masa lalu pada kerajaan Mataram Islam. Di masa kerajaan Mataram dulu, yang bisa memiliki kereta seperti ini adalah keluarga para raja. Kiai Manik Kumolo dulu keretanya begitu nih, modelnya kayak mobil lah nih, mobil punya raja. Ini ikat petir ini. Lalu dulu nangkep petirnya di sawah. Ini sawah dulu lagi bertani, terus kemudian nangkapnya di situ bawa ke sini. Jadi tempat dibawa, pegang oleh Ki Ageng Selo. Jadi Ki Ageng Selo itu namanya Syekh Abdurrahman ternyata. Ki Ageng Selo ini nama lainnya adalah Bagus Songgom atau Risang Sutawijoyo atau sebutannya adalah Syekh Abdurrahman. Ya, beliau Ki Ageng itu nama besar dari seorang kiai besar. Dalam bahasa Arabnya Syekh, jadi beliau itu nama Arabnya Syekh Abdurrahman. Sampai nanti. Ini jadi direkam ya. Ini pesannya Ki Ageng Selo nih. Pepaliku hargailah supaya memberkahi, lagi pula selamat serta sehat. Pepala itu seperti berikut. Jangan berbuat angkuh, jangan bengis dan jangan jahil, jangan hati serakah, tamak atau loba, jangan panjang tangan atau suka mencuri, jangan memburu pujian, suka dipuji, jangan angkuh, orang angkuh itu lekas mati. Dan yang tujuh adalah jangan cenderung ke kiri atau jangan berbuat salah, jangan memilih jalan yang salah, maksudnya begitu. Ini adalah tembangnya Ki Ageng Selo. Keturunan-keturunan Ki Ageng Selo yang kita banyak kenal ya, yaitu Sultan Agung Hanyokorokusumo. Ini Sultan Agung Hanyokorokusumo, kemudian Mangkunegoro atau Sambernyawa yang kita ziarahi kemarin, kemudian Hamengkubuwono I, ini Raja Jogja, Ngayogyakarta pertama, Hamengkubuwono I. Nyi Ageng Serang juga masih keturunan Ki Ageng Selo, Nyi Ageng Serang. Kemudian Pangeran Diponegoro juga masih, Pakubuwono juga masih, Pakubuwono X, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Ahmad Dahlan, Hamengkubuwono ke-9, termasuk ke-10, kalau 9 termasuk ya 10 juga sama. Ki Hajar Dewantoro, ini cucunya dari Nyi Ageng Serang, ini Ki Hajar Dewantoro. Kita kenal dengan Tuturi Handayani. Nah, ini yang menciptakan, ternyata masih keturunan dari Ki Ageng Selo. Ini juga masuk yang kita kenal banyak ya, termasuk istrinya Presiden Soeharto nih, disebutin, itu masih keturunan Ki Ageng Selo. Gajah Mada, Patih Gajah Mada, Patih Gajah Mada. Ini gambar lukisan Patih Gajah Mada. Namun ini hanya imajinasi saja. Sesungguhnya kalau aslinya Gajah Mada bentuknya nggak begini. Beliau tinggi, tapi ya sebetulnya tingginya seperti kayak orang Arab sebetulnya kalau Gajah Mada yang asli, tapi nggak gendut begini, nggak.
melukis petir itu yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Lah ini bentuknya begini nih petir itu, kayak naga ya. Ini jadi kepalanya nih, ini jadi kepalanya, ini mulutnya. Jadi kepalanya beledik petir itu ya begitu. Ya orang-orang Cina itu ada dragon ya, itu sama persis kayak gitu, ada kakinya, kemudian ya memang ada seperti itu dilukis. Sebenarnya yang lukis bukan Ki Ageng Selo, yang lukis adalah pelukis waktu itu. Saat ziarah kali ini, saya banyak mendapat nasihat dari Ahlul Maqam, yaitu Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo. Nasihat yang diterima batin akan kami tulis dan kami jelaskan dalam video ini. Ini bunganya pohon gandrik, ini kain makbarohnya Ki Ageng Selo 5.500. Urip kui lelaku, hidup adalah keprihatinan dan menjalani skenario takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu menjalankan amal. Semua harus pakai niat. Kabeh kudu nganggo wiwitan. Semua itu harus pakai niat. Wiwitan itu dimulai dengan niat. Penting kuwi wiwitan. Penting itu wiwitan. Wiwitan iku yo niat. Wiwitan ini adalah niat. Jangan hancurkan amal dengan perbuatan yang salah di awal, yaitu niat. Karena niat adalah permulaan awal untuk berbuat baik, dan ini sangat penting sekali. Amal baik itu dimulai dengan niat baik. Amal baik tanpa niat baik adalah kesia-siaan. Maka niat yang baik harus didalui kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah niat. Ini penting, jangan disepelekan. Contohnya kamu ini mau ziarah, maka lafazkan niat di lisanmu. Lafazkan niat supaya tiap detik dalam kamu menghirup dan mengeluarkan napas tidak sia-sia. Dan jangan kamu sampai lupa terhadap orang tuamu. Maka hadiahkan dalam setiap niat kamu berbuat baik dan amal baik, untuk menghadiahkan amalan itu kepada kedua orang tuamu. Jika kamu tidak pulang dan tidak bertemu orang tuamu, setidaknya kamu berikan banyak-banyak pahala. Kirim doa kepada kedua orang tuamu. Hadiahkan semua amal baikmu kepada mereka. Jadi buatlah kedua orang tuamu bahagia saat ini dan nanti di akhirat. Hal penting dalam beramal, tiga ini perhatikan. Niat, awali dengan niat. Hadiahkan kepada kedua orang tua dalam ibadahmu. Yang ketiga, lakukan amal ibadah dengan ilmu. Lalu jika kalian sudah mengamalkan yang tiga hal ini, maka dedikasikan hidupmu untuk kemanfaatan khalayak, banyak makhluk, semua makhluk ciptaan Allah. Dedikasikan dirimu untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Urip kuwi mung sautawis, ojo mbok sia-siakno. Hidup itu sementara. Jangan kalian sia-siakan. Yang abadi itu akhirat. Maka manfaatkan ini hidup di yang sementara ini untuk kepentingan yang abadi nanti di akhirat. Hidup, jangan banyak mengeluh.
Isilah hidupmu di dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Gawe-gawe sak kabeh menungso kuwi seneng, ben Gusti Allah seneng. Buatlah semua orang itu bahagia agar Allah senang terhadap dirimu. Itulah nasihat yang saya terima dari Ki Ageng Selo ketika saya berziarah di makbarahnya.